Halo semua, masih ingat gak sih polarisasi politik? Nah, kalau kalian lupa tentang polarisasi politik, kalian bisa tonton video aku sebelumnya yang bahas tentang pengertian polarisasi politik dan ada juga contoh-contohnya. Di video kali ini, aku pengen bahas tentang dampak polarisasi politik. Polarisasi politik terjadi ketika individu menganggap politik adalah antara kita dan mereka, atau ketika masyarakat terpecah menjadi dua kubu yang berlawanan dalam hal pemungutan suara, opini, pandangan, dan ideologi. Berdasarkan pengertian polarisasi politik juga, jelas bahwa bila hal ini terjadi, maka akan banyak terjadi pertentangan, permusuhan antara kedua belah pihak, dan kemungkinan terjadinya kekerasan dari kelompok yang cita-citanya bertentangan satu sama lain. Beberapa dampak polarisasi politik antara lain sebagai berikut. 1. Proses pembagian. Jika dilihat secara historis, pemilu 2014 sampai 2019 menunjukkan bahwa polarisasi politik dimulai pada awal tahun pemilu 2014 dan berlanjut hingga pemilu berikutnya. Akibat terpecahnya masyarakat Indonesia menjadi dua golongan, khususnya kubu Prabowo dan Jokowi. Kubu pro Prabowo dan pro Jokowi semakin memanas pada tahun 2019. Banyak aktivis pro Prabowo yang mempertanyakan kepemimpinan Presiden Jokowi pada periode tersebut dan mereka bahkan membentuk kelompok dan menggunakan tagar #2019 ganti presiden di media sosial. Tentu saja hal ini menimbulkan konflik antara kedua kubu. Menyikapi hal tersebut, para pendukung Presiden Jokowi membentuk grup dan mempopulerkan tag #2019 tetap Jokowi di media sosial. Yang kedua, ada institusi demokrasi dirusak. Institusi demokrasi di suatu negara dapat dirusak oleh adanya polarisasi politik. Dampak fatal yang ditimbulkan oleh polarisasi yaitu dapat membuat kubu pemenang memiliki kekuatan yang besar, sehingga kubu yang kalah tersingkirkan dari pemerintahan. Dan yang terakhir, berdampak juga pada lembaga eksekutif. Kompromi, mencapai kesepakatan, berinteraksi, dan menunjukkan intoleransi terhadap masyarakat dan tokoh politik di kubu lawan menjadi faktor penyebab terjadinya polarisasi. Setelah membahas dampak buruk dari polarisasi politik, jelas banget dong ada dampak positif dari polarisasi politik juga. Nah, sekarang aku pengen bahas nih tentang dampak positif dari polarisasi politik. Yang pertama yaitu membangun hubungan yang lebih kuat. Polarisasi politik dapat digunakan untuk memecah belah, melemahkan, atau memenangkan lawan, serta untuk menyatukan, memperkuat, atau memobilisasi calon sekutu di tingkat elit dan massa. Bahkan gerakan sosial yang paling terkenal pun dapat didefinisikan sebagai sekelompok orang yang terlibat dalam konflik dengan lawan yang jelas dan memiliki orientasi konflik serta lawan tersebut serta membagi identitas yang sama. Namun, polarisasi politik ini menghadirkan cita-cita solidaritas dari satu pihak, memperkuat pihak mereka untuk mencapai tujuannya yaitu kemenangan. Yang kedua, ada meningkatkan partisipasi politik. Beberapa orang percaya bahwa polarisasi politik selalu berdampak negatif. Namun, jika dilihat dalam konteks yang lebih luas, polarisasi politik sebenarnya dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam politik dan menginspirasi masyarakat untuk mempelajari lebih lanjut tentang perkembangan terkini yang melibatkan calon pemimpin. Di era digital ini, para pendukung cukup mudah menyebarkan pemikirannya terhadap kandidat. Mereka juga bisa menyebarkan isu-isu positif dan buruk, serta pro dan kontra terhadap rencana yang akan diajukan para kandidat. Melalui media sosial, ada hal baik dan buruk mengenai polarisasi politik, serta sebab dan akibatnya. Oleh karena itu, kita harus mampu menerima hal-hal baik dan menghentikan hal-hal negatif. Nah, gimana nih pembahasan di video kali ini? Seru kan? Pembahasan tentang polarisasi politik ini masih banyak loh guys. Jadi, kalian jangan lupa tetap stay tune untuk video selanjutnya ya. Bye! Kita juga berharap agar para pendukung juga melakukan hal yang sama. Karena kita adalah saudara sebangsa dan setanah air. Tidak ada lagi yang namanya 01, tidak ada lagi yang namanya 02. Tidak ada lagi yang namanya cebong. Tidak ada lagi yang namanya kampret.
Yang ada adalah Garuda Pancasila. Jadi saya mengerti banyak yang mungkin masih emosional, dan kita mengerti banyak hal yang kita harus perbaiki. Tapi intinya adalah saya berpendapat bahwa antara pemimpin, kalau hubungannya baik, kita bisa saling mengingatkan. Kalau beliau mau ketemu saya, ya saya juga akan manfaatkan untuk menyampaikan hal-hal demi kebaikan bersama. Jadi saya ucapkan selamat bekerja